Saya hitung mundur untuk broadcast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go.
yang kita sebut unit produksi itu oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, unit distribusi ini oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PDAM atau PT ataupun Badan Layanan Umum Daerah. Sementara yang bukan jaringan perpipaan ini sumur dangkal, pakai mata air dan air tanah yang lainnya. Tentu prinsip pengelolaan ini juga harus mengacu kepada 4K, yaitu kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Nah, di sini ini yang harus dipenuhi, ada beberapa kriteria dan juga peningkatan kapasitas penyelenggara dari SPAM itu sendiri. Yang paling penting adalah peningkatan komitmen kemampuan pendanaan, karena dalam hal ini banyak kepala daerah itu yang belum memperhatikan untuk penyihatan dari PDAM itu sendiri. Jadi skemanya bisa seperti ini, bisa melalui KPBU di level distribusinya. Nah, ini sekarang juga dikembangkan juga blended untuk di intake dan air bakunya. Namun untuk di distribusi ini belum ada ataupun pengembangan untuk KPBU. Ini sedang dicoba di Jakarta karena pemerintah DKI Jakarta di distribusinya tidak mampu untuk mengembangkan dengan biaya APBD terkait dengan pandemi COVID ini. Ini programnya, mayor programnya, jadi kebutuhannya kurang lebih 107 triliun, termasuk apa yang saya sampaikan tadi, baik pengembangan SPAM kabupaten, kemudian yang berbasis masyarakat, kita sebut PAMSIMAS, ini juga kontribusinya cukup besar terhadap jaringan perpipaan, dan juga peningkatan penurunan NRW ataupun idle capacity. Ini adalah beberapa kampanye untuk hemat air. Kegiatannya seperti ini, mungkin Pak Firdaus Ali juga sangat paham sekali. Dan tentu ini sangat bermanfaat dalam pemanfaatan air. Ini contoh-contoh instalasi pengelola air yang berkonsep green building ataupun konsep hijau ya, yang kita kembangkan. Ada di Bali, ada juga di Bandung. Ini adalah strategi untuk penanganan penurunan NRW yang saya sampaikan tadi dengan pilot project untuk district meter water di beberapa daerah, dengan beberapa nanti akan direplikasi dalam PDAM-PDAM yang memang sudah kategori sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk efisiensi energi juga begitu. Kita juga menekankan bahwa pemanfaatan energi itu betul-betul harus optimal, sehingga harus dengan equipment yang hemat energi, kemudian juga efektivitas pengelolaannya, operator rasio dari operasi itu kita perhatikan juga. Dan yang berikutnya adalah pendekatan bauran air. Jadi bukan hanya air dari permukaan sungai, danau, atau mata air, dan air tanah, tapi kita juga memanfaatkan air hujan dengan rainwater harvesting management, kemudian air laut menggunakan teknologi seawater reverse osmosis, dan juga daur ulang. Ya, ini untuk grey water kita manfaatkan untuk sumber daya air yang ada. Kemudian pemanfaatan IT, kita mengembangkan juga sistem SCADA, untuk di daerah pengolahan air, sehingga ini dapat terkontrol dan lebih akurat, sehingga lebih efisien dalam pengelolaannya juga. Dan juga di jaringan distribusi, ini contohnya di Kota Malang, ya, sudah menggunakan ini, dan ini cukup modern, sudah menggunakan sistem real time. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini adalah kegiatan pembangunan infrastruktur pengolahan air yang ada, contoh-contohnya di Banjarbakula, ada di Pontianak, dan lain sebagainya. Berbicara sanitasi dan ini ruang lingkupnya kita mengacu ke Permen 13 tahun 2020. Kegiatannya itu berupa pengolahan air limbah domestik, persampahan, ya, sampah padat, dan drainase lingkungan. Jadi di sini sanitasi dalam pengelolaan SDA ini sangat penting. Karena apa? Tanpa sanitasi yang layak, itu air di permukaan, baik air tanah dan air sungai di badan ini akan mengurangi baku mutunya, jadi cemarannya cukup tinggi.
Nah, untuk itu sanitasi ini sangat penting. Kalau kita melihat kondisi sanitasi di Indonesia, itu hampir 18,5 juta jiwa yang buang air besar terbuka. Jadi di tempat-tempat yang kebun ataupun di hutan atau di tegalan ya. Kemudian 20,3 juta ini juga membuang air langsung ke sungai. Sisanya 25,3 membuang sampah ke badan air. Nah, ini SDGs yang saya sampaikan, jadi targetnya dari 77,4% yang akses sanitasi ini, kita akan menuju 90% layak, dan dari baseline 2019 7,5% aman, 2 kali double jadi 15% di 2024. Begitu juga sampah perkotaan, ini dari 59 menjadi 80% tertangani, dan untuk reduksinya, pengurangan dari 1,55 menjadi 20% di 2024. Tentu untuk pengelolaan sanitasi ini melibatkan banyak hal, baik itu yang paling utama adalah peran serta masyarakat, regulasi, dan yang paling penting lagi kelembagaan. Ini kelemahan di kita ini kelembagaan yang belum optimal. Kalau aspek teknis sudah banyak, teknologi dan juga infrastruktur yang dibangun, tapi karena kelembagaan dan regulasi yang belum sesuai, ini menjadi suatu hambatan. Dan kebijakan pengelolaannya adalah seperti ini, jadi peningkatan cakupan pelayanan, penguatan kelembagaan seperti yang saya sampaikan, kemudian peningkatan peran serta masyarakat usaha swasta. Karena sampah ini belum bisa dikomersialisasi yang optimal, sehingga perlu suatu skema agar ini menjadi daya tarik atau bisa di blended dengan retribusi air minum. Kemudian yang paling penting adalah pengembangan alternatif sumber pembiayaan dan pengembangan regulasi. Untuk limbah air, ya pengelola instalasi pengelolaan air limbah domestik seperti ini, yang kita sebut IPLD, kemudian pemanfaatan air, kalau yang dari limbah ini bisa langsung untuk tanaman, untuk flushing di toilet, dan dikembalikan ke badan air atau air tanah untuk diolah menjadi air tanah. Jadi kita masukkan ke badan air ini supaya terjadi natural purification, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial ataupun perumahan nantinya. Ini untuk limbah domestik, ada infrastruktur pengelolaan lumpur tinja, kemudian yang pengelolaan secara kota atau regional, dan juga yang berbasis masyarakat, yang kita sebut Sanimas. Itu ini suatu Sanimas ini sekarang banyak yang sudah diaplikasikan. Kemudian TPA regional dan tempat pengelolaan sampah yang dengan konsep 3R, ya reuse dan recycling. Kemudian tempat pengelolaan sampah terpadu, ini perlu dikembangkan, ini sudah di Cilacap, ini dibangun. Kemudian ini ada beberapa fasilitasi dari Kementerian PUPR, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena sudah tadi. Demikian yang mungkin saya dapat kami sampaikan. Tentu untuk capaian di bidang air minum dan sanitasi ini sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Tentu ini perlu alternatif pembiayaan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa alternatif pembiayaan ini sangat penting, baik itu pinjaman perbankan, kemudian dari KPBU-nya sendiri, bisnis B2B, dan juga investasi dari PDAM, serta hibah. Jadi hibah ini banyak juga bentuknya, baik yang berbasis kinerja ataupun yang memang untuk peningkatan capaian atau sambungan rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan lebih kurangnya nanti dalam diskusi kita dapat bahas lebih lanjut. Atas perhatiannya kurang lebih seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, sangat informatif sekali apa yang disampaikan Pak Yuda tadi, dan
saya yakin ya namanya partisipan yang hari ini jumlahnya sebanyak 432, bagi saya ini angka yang besar sekali. Sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui Q&A. Saya hanya akan pilihkan berapa, Pak Yuda, karena memang waktu kita terbatas sekali. Untuk pertanyaan pertama mungkin yang dari Bapak Sujarwo dari PT Lucky Print Abadi, ya. Pertanyaannya adalah terkait dengan Permen LH nomor 18 tahun 2018 dan tentang BMLC, baku mutu limbah cair ya, domestik, bagaimana implementasi terhadap pengelolaan limbah cair di pemukiman, apakah ada upaya yang dilakukan oleh PUPR dalam membantu upaya pengelolaannya. Jadi saya ulang lagi Pak Yuda ya, Pak Sujarwo menanyakan terkait dengan ya Permen nomor 18 tahun 2018 ya. Bagaimana implementasi terhadap pengelolaan limbah cair di pemukiman, apakah ada upaya yang dilakukan dari PUPR dalam membantu upaya pengelolaannya? Ini pertanyaan pertama dari Pak Sujarwo, barangkali silakan Pak Yuda meresponnya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Ini kaitannya dengan Permen LHK nomor 18 2018 tentang baku mutu yang air limbah di pemukiman. Memang pendekatannya ini selama ini kita dari Kementerian PUPR ada skema dengan skala yang kecil dan juga dengan pendekatan Sanimas. Tentu ini semua memerlukan suatu koordinasi dengan stakeholder, terutama lingkungan hidup. Karena kita tidak bisa ini bekerja sendiri tanpa ada keterpaduan. Nah, selama ini tentu dengan masyarakat ini, dengan sanitasi berbasis masyarakat, kita mengembangkan sanitasi yang sifatnya pendekatan berdasar pendekatan ke RW ataupun kelurahan, sehingga ini untuk capaian cakupan layanan bisa kita tangani secara lokal. Namun kalau secara perkotaan ini tentu kita harus mengembangkan pengolahan limbah secara terpadu. Namun permasalahan juga ini adalah sambungan ke perumahan-perumahan itu, karena ini tentu untuk membuat pembuangan limbah ini kan kita harus membongkar sistem dari sanitasinya rumah itu. Nah, ini yang sekarang sedang kita galakkan untuk bagaimana masyarakat itu mau dan sadar untuk bisa memanfaatkan dari sistem sanitasi yang berbasis terhadap lingkungan. Tentu ini kaitannya juga nanti untuk drainase utama yang sifatnya kita sungai, karena kalau kita langsung membuang akses limbah ini ke sungai, ini juga akan mempengaruhi dari baku mutu air di drainase ataupun sungai alam yang akan kita buang air yang nanti setelah diolah di tempat pengolahan limbah. Mungkin itu Pak Firdaus. Terima kasih Pak Yuda. Banyak sekali pertanyaan buat Pak Yuda ya. Saya juga tidak mau mengecewakan. Ya, saya kasih toleransi waktu Pak Yuda karena ini bagus sekali, karena mumpung mereka berhadapan secara virtual dengan Pak Yuda. Ini ada pertanyaan dari kebetulan senior saya nih, ya Profesor Joko Hartono dari UI. Ya, beliau menanyakan ada program PUPR yang disebut dengan 100 sampai tahun 2019 kemarin. Bagaimana hasil evaluasi dari program tersebut dan capaiannya saat ini seperti apa? Itu pertanyaan dari akademisi ini, Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali nih dari Prof. Sunaryono. Seperti kita ketahui bahwa untuk yang 100 artinya akses terhadap air minum 100%, kawasan kumuh 0, dan sanitasi 100% tertangani. Memang ini adalah target utama dari Kementerian PUPR. Dan tentu untuk mencapai sana kita memerlukan suatu strategi, sehingga apa yang kita harapkan
itu bisa tercapai. Namun proses itu memang tidak sepenuhnya bisa kita capai sesuai dengan yang kita tentukan kemarin. Ini kalau kita melihat capaian air minum sampai saat ini kan baru 89,7 sekian, 89,75%. Nah, ini kan masih jauh. Nah, ini target ini memang tahap di 2024, ini revisi Renstra Kementerian PUPR, itu 90% capaiannya. Kemudian untuk yang sanitasi sendiri juga itu terkait dengan yang sudah disampaikan tadi, kita di 2024 itu target sampai 80%. Nah, tentu ini upaya ke sana tetap kita lakukan dengan percepatan, baik itu strategi yang kita terapkan di bidang kelembagaan, kemudian SDM, infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya. Namun ini kita ketahui juga bahwa dari hasil evaluasi ini, kaitannya Cipta Karya ini terkait dengan pemerintah daerah sangat besar sekali. Jadi beberapa daerah, terutama pemerintah daerah yang mempunyai komitmen besar terhadap capaian itu, dan ini mengacu ke amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2010 dan juga PP 2 tahun 2018, disampaikan bahwa di sana ada standar pelayanan minimal, sehingga untuk ini kita pelayanan terhadap sanitasi dan air bersih ini tergantung dari komitmen pemerintah daerah. Nah, Kementerian PUPR dalam hal ini memberikan fasilitasi dalam bentuk dukungan teknis, kemudian alternatif pendanaan, serta regulasi yang berkaitan dengan pembinaan secara teknis dan kelembagaan di kedua hal tersebut. Kemudian untuk kawasan kumuh, ya ini kebetulan direkturnya di tempat lain, di tempat Pak Didit. Ini juga upaya untuk ke sana juga kita akan terus dilakukan, termasuk skala yang lebih besar. Namun kalau untuk kawasan-kawasan yang lebih kecil, ini ada kebijakan dari Bapak Menteri PUPR bahwa itu pendekatannya akan ditangani oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang nanti harus bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk capaian yang 100-100. Untuk evaluasinya sendiri, kami juga menggunakan suatu metode dengan mempunyai juga sistem informasi manajemen, sifatnya ini real time yang kita update terus setiap saat, sehingga suatu saat kita juga ketika dibutuhkan data yang sewaktu itu sudah bisa dapat disajikan dengan dukungan-dukungan data yang memang sifatnya valid. Jadi ini kita juga sedang berproses untuk ke arah sana. Mungkin itu Pak Firdaus. Terima kasih Pak Yuda, karena Pak Yuda nih saya banyak yang coba japri ke saya, tidak tahu dapat nomor saya di mana, mereka minta dikasih kesempatan juga bertanya, tapi saya coba pilihkan lagi di sini karena ini informasinya sangat bagus sekali bagi mereka ya. Ini Pak Yuda, memang mohon maaf saya kasih tambang ekstra waktu Pak, karena memang ya peminatnya ternyata banyak sekali. Silakan Pak. Ini pertanyaan dari Aniska Nuraini. Ya, pertanyaannya adalah sejauh ini bagaimana usaha Kementerian PUPR dalam mengelola ketersediaan sumber daya air bawah tanah dalam upaya untuk menyeimbangkan antara eksploitasi, pemanfaatan. Sebentar, baru saya masuk pertanyaan kegeser ke bawah. Sebentar. Pemanfaatan. Wah, yang lebihnya bergeser ke bawah. Oke, sebentar Pak, saya cari lagi. Ini tiba-tiba ada masuk pertanyaan baru. Kemana tadi? Aniska tadi. Oke, sebentar Pak. Ini dia bergeser ke mana? Oke, tadi saya ulang lagi. Intinya adalah bagaimana
ya Kementerian PUPR ya dalam konteks untuk menyeimbangkan antara eksploitasi air tanah ya seperti di Jakarta karena air tanahnya diekstraksi dalam jumlah yang besar karena air PPP tidak cukup, ini memicu turun muka tanah yang juga kemudian akan memicu masalah baru bahwa ada genangan, banjir dan sebagainya gitu. Bagaimana kemudian Kementerian PUPR membantu untuk balancing eksploitasi air tanah ini dengan menyediakan air bersih. Itu kira-kira Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda. Silakan. Baik, terima kasih. Ini kalau kaitannya dengan eksploitasi air tanah, tentu kita tidak bisa hanya dengan melarang, karena ini masyarakat memang membutuhkan juga. Namun kalau di negara maju ini kan sudah dilarang menggunakan air tanah. Nah ini perlu dilakukan suatu replacement atau penggantian sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalau belajar dari itu, khusus untuk di kawasan Jakarta ini yang sudah overeksploitasi untuk air tanah dalam, ini maka perlu suatu strategi. Kami dari Kementerian PUPR ini mendorong untuk pemerintah daerah DKI memberikan layanan, perluasan layanan air minum. Jadi, servis area untuk air minum di DKI ini baru kurang lebih 40% dari total wilayah administratifnya. Nah, tentu ini perlu kita membuat suatu loop baru dengan sumber-sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan. Selama ini sumber air di DKI itu kan menggunakan suplai dari saluran Tarum Barat, kurang lebih hampir 17 meter kubik atau 17.000 liter per detik untuk air bakunya. Namun itu masih kurang, sehingga ini kita sedang mengembangkan yang namanya SPAM regional Jatiluhur 1, sumber airnya dari Tarum Barat juga, tapi diambil dari Jatiluhur, dan itu akan diberikan untuk Pemda DKI untuk perluasan layanan kurang lebih 4.000 liter per detik. Kemudian itu untuk yang wilayah utara dan timur. Dari sisi barat ini ada pengembangan namanya SPAM Karian. Nah, SPAM Karian ini DKI akan diberikan kurang lebih 4.000 liter per detik, dan ini nantinya dimanfaatkan untuk di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, serta Tangerang dan Tangsel. Lalu yang ketiga adalah investasi juga KPBU SPAM Juanda. Itu kurang lebih 10.000 liter per detik atau 10 kubik per detik. Itu nanti juga untuk kawasan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan juga Bogor serta Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan kalau nanti layanan ini sudah bisa mengcover minimum 90% areal ibu kota Jakarta ini, diharapkan tidak ada lagi pemanfaatan air dalam, kecuali nanti menggunakan mungkin recycling dari rainwater harvesting, itu misalnya dari atap hujan ditampung baru dimanfaatkan. Nah ini merupakan PR bersama kita ke depannya, karena pemanfaatan sumber dalam itu ini yang menyebabkan land subsiden di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Itulah yang ada proyek NCICD yang ditangani juga oleh Pak Firdaus Ali, itu kebetulan untuk konservasi air nanti di daerah hilir. Dan ini tentu dengan strategi penyiapan SPAM regional untuk Jakarta Raya. Mungkin itu Pak Firdaus. Oke, terima kasih Pak Yuda. Penjelasan Pak Yuda sangat clear sekali, dan mudah-mudahan partisipan juga yang bertanya mendapatkan penjelasan, dan bagi yang tidak bisa kami salurkan pertanyaannya, nanti mungkin akan kita jawab secara email atau kemudian dengan menggunakan aplikasi. Pak Yuda, terima kasih atas sumbang pikirannya. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Bagi teman-teman yang sudah bertanya juga saya menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga informasi ini sangat clear sekali. Bapak Ibu sekalian, karena kita memang berkejaran dengan waktu,
kita masuk ke sesi 2, yaitu adalah pembicaranya ada Ibu Catherine dari Boruch, kemudian nanti dalam QA ada Mr. Low. Mr. Low ini kebetulan tidak jauh dari kita, cuma selemparan batu. Beliau ada di Singapura. Ya, dengan adanya teknologi ini kita bisa berbagi walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kepada Ibu Catherine, ya sebagaimana ketentuan yang berlaku, waktunya kita hanya 15 menit, Bu. Jika Ibu bisa memaparkan dalam waktu 10 menit, concise, saya yakin ditanya jawab nanti akan bisa kita kembangkan. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Catherine. Sebelum saya ingin perkenalkan Bu Catherine. Bu Catherine ini dari sebagai market development spesialis di Boruch. Nanti Pak Low ya juga bagian dari PT Boruch, itu ada beliau sebagai application marketing manager yang berkedudukan di Singapura. Waktu dan screen saya persilakan, Bu Catherine. Terima kasih Pak Firdaus. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya siang ini untuk berpartisipasi di acara ini. Perkenalkan, saya Catherine, mewakili Boruch pada kesempatan ini untuk memberikan perkenalan terhadap produk polyolefin kami. Bersama saya hari ini ada rekan kerja saya dari kantor pusat kami di Singapura, Mr. K.H. Low. Beliau ini adalah Application Marketing Manager yang bertanggung jawab atas market infrastruktur di Asia. Beliau akan siap untuk menjawab pertanyaan dari hadirin sekalian di sesi Q&A nantinya. Mungkin boleh dibantu dengan slide-nya. Oke, next. Oke, Boruch adalah salah satu produsen bahan baku polyolefin yang terkemuka di dunia, terutama di Asia dan Timur Tengah. Untuk market infrastruktur, Boruch memiliki portfolio produk untuk utilitas, seperti bisa dilihat di gambar, air minum, pipa air minum dan gas, juga untuk konstruksi seperti pipa limbah dan pipa air panas, dan juga produk pipa untuk industri. Next. Untuk aplikasi pipa air dan gas, Boruch menawarkan produk BoreSafe. Produk BoreSafe ini mencakupi material PE80 dan PE100. Salah satunya adalah HE3490LS. Ini adalah material PE100 hitam kami yang banyak digunakan untuk pemasangan pipa air di Indonesia dan negara Asia lainnya. Dan HE3490LS ini sudah mempunyai rekor global yang luas dan telah diakui dari segi kualitasnya. Selain itu, kami juga mempunyai material HE3490LSH. Ini merupakan peningkatan dari HE3490LS, baik dari fitur ketahanan terhadap pertumbuhan retak yang akan sangat membantu dalam pemasangan pipa di kondisi yang lebih ekstrim, dan juga ada fitur low sagging dari material HE3490LSH ini juga akan lebih baik. Ini menjadikan materialnya ini cocok digunakan untuk aplikasi pipa dengan diameter yang jauh lebih besar. Bisa mencapai 2.500 mm ataupun 2,5 meter. Untuk penggunaan di next. Untuk penggunaan di distribusi gas, material PE80 kami ME3441, bisa dilihat dari gambar yang berwarna kuning, adalah produk yang banyak digunakan di program jaringan gas rumah tangga di Indonesia. Material ini lebih fleksibel dibandingkan material lainnya, sehingga mempermudah transportasi dan juga pemasangan. Material ini juga mempunyai ketahanan yang bagus terhadap retak yang diakibatkan stres.
Selain material PE80 ini, juga ada material PE100 yang berwarna oranye, juga bisa dilihat dari gambar yang bagian bawah, yaitu HE3492LSH. HE3492LSH ini bisa digunakan untuk jaringan gas dengan tekanan yang lebih tinggi. Kedua material ini juga sudah mempunyai jejak rekor yang bagus di dunia untuk aplikasi pipa gas. Next. Untuk industri, Borus menyediakan juga produk polyolefin yang bisa diaplikasikan sebagai lapisan atau disebut coating pipa baja, steel pipeline coating, yaitu produk bore coat. Produk bore coat ini meliputi produk adhesive atau perekat dan juga top coat atau lapisan atas yang mempunyai fitur pelindungan yang baik secara mekanikal dan juga terhadap korosi. Oleh karena itu, produk kami sebenarnya menjadi pilihan untuk melindungi pipa baja dan banyak digunakan di industri, terutama di industri minyak dan gas. Boleh dilihat dari gambar bagian bawah, material PE bisa digunakan sebagai perekat, terlihat PE adhesif, dan juga sebagai pelapis luar pipa baja, PE top coat. HE3450 telah diakui kualitasnya di dunia internasional sebagai PE top coat dan sudah dipakai di berbagai macam industri. Dan HE3450H adalah peningkatan dari HE3450 dalam hal kekerasan indentasi ataupun pemakaian di suhu yang lebih tinggi. Next. Berikutnya saya akan memberikan contoh salah satu case study material polyolefin Borouge yang dipakai di aplikasi geothermal atau panas bumi di Indonesia. Next. Yaitu penggantian jaringan pipa kondensat di pembangkit listrik tenaga panas bumi Star Energy Geothermal yang lokasi tepatnya di Wayang Windu, Jawa Barat. Jaringan pipa ini awalnya terbuat dari baja dan memiliki panjang 4 km dengan suhu operasional di 50 derajat Celcius dan tekanan di 12 bar. Pipa baja ini mengalami korosi dan kebocoran yang parah, dan masalah ini bermula di tahun 2010, di mana kebocoran yang signifikan terjadi hingga 8 kali. Dan segala percobaan mitigasi tidak berhasil, dan akhirnya pada tahun 2013 Star Energy memutuskan untuk menggunakan material PE100 board safe HE3490LSH dari Borouge untuk menggantikan jaringan pipa baja tersebut. Dan hingga sekarang tidak ada laporan masalah dengan pemasangan pipa PE ini. Next. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan merangkum mengenai penggunaan pipa PE. Next. Oke, pipa PE atau disebut polyethylene ini bisa memenuhi dan bahkan melampaui persyaratan untuk aplikasi di bidang infrastruktur seperti pipa air dan pipa gas. Dan biaya life cycle atau siklus hidup dan lingkungan dari pemakaian bahan PE juga jauh lebih rendah dari biaya pemasangan, di mana pemasangan akan lebih murah dari material lainnya, dan juga biaya perawatan yang juga lebih rendah dengan tidak banyaknya kebocoran pipa. Selain itu, biaya jejak karbon juga lebih rendah, dan material PE ini bisa didaur ulang setelah pemakaiannya. Jadi sejak digunakan 60 tahun yang lalu, pipa PE telah mencatat jejak rekor yang memuaskan dalam bidang infrastruktur. Sekian presentasi dari saya hari ini. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Catherine, konsais sekali, dan tentunya sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk Bu Catherine nanti juga dengan Mr. Low. Pertama adalah saya coba bacakan pertanyaan dari Pak Safrizal Salas, ya.
Pertanyaan beliau adalah, apakah materi HDPE Boruch dapat terkoneksi dengan baik dengan pipa HDPE lokal? Ya, nah, masih ada pertanyaan lanjutan, saya bacakan sekalian, nanti juga terkait ini ya. Dari Pak Muhammad Gigih Gulanang, ya, lifetime dari PE Boruch itu berapa lama? Ya, oke, satu masih terkait lagi pertanyaannya, apakah pipa ini sudah diproduksi lokal? Jadi 3 pertanyaan tadi itu saya yakin Bu Catherine dengan Mr. Lo bisa menjawab sekaligus karena memang saling kait satu sama lain. Silakan. Maaf Pak Firdaus, mungkin dengan pertanyaan keduanya boleh diulang? Pertanyaan kedua, apakah sebentar? Yang pertama tadi, apakah pipa HDPE Boruch dapat terkoneksi dengan pipa HDPE lokal ya? Ya, kemudian yang kedua, lifetime-nya berapa lama? Yang ketiga, apakah ini sudah diproduksi di Indonesia? Okay, silakan. Saya arahkan ke Mr. Kejlo. So Kej, they have 3 questions. Yeah, I heard. I heard. Okay. So the first question is, how does our HDPE material? Yeah, Catherine, I heard. Oh, so you're okay? I heard the question. So okay. Pak Lo can understand bahasa very well. No problem. Yes. For connection, it is a normal connection. Polyethylene, our polyethylene pipe to the polyethylene pipe that is used is a standard connection by welding. So it's not a problem by electrofusion or butt fusion welding. It's quite standard. It's not a problem with any polyethylene material. So that is the first question. For lifetime, the standard lifetime is 50 years, usually designed by the water industry. But when the temperature is going up, sometimes the lifetime can be lowered up to 30 years, like that. The case study shown by Catherine in Wayang Windu at Star Energy, that was designed for 30 years. So because temperature is higher. But usually for water temperature, where it's 20 degrees water temperature, it's 50 years lifetime. And I think the last question, yes, our pipes has been used by Indonesian our material has been used by Indonesian customers for more than 10 years, almost going to be 20 years now. Yes. Okay, that's good, Mr. Lo. So, Bu Catherine, masih ada pertanyaan lagi karena ini juga sangat penting juga saya sampaikan ini terkait dengan sebentar. Ini pertanyaannya banyak sekali nih buat Bu Catherine ya. Dari Kurniawan Rahmadan ya, ditanyakan apakah standar mutu produk ya Boruch sudah melalui badan standarisasi nasional. Terima kasih. Berarti dengan SNI ya maksudnya? Sudah SNI maksudnya ya. In progress, like Catherine. Yeah, we are starting the certification by SNI because internationally for water standards, it's still usually following ISO standards. So we followed ISO standard first, and now we see a lot of SNI standards required in the Indonesian bidding project. So we are starting with the progress. We had some meetings with this one, and we are starting the process to certify locally SNI as well. Okay. Saya masih ada waktu 1 menit lagi buat sesi ini. Bu Catherine, Pak Lo, ada pertanyaan ya. Apakah produk pipa PE Boruch sudah pernah dipakai di proyek air minum di Indonesia? Itu pertanyaannya. Saya bisa jawab. Seperti yang tadi kita sudah share, sebenarnya produk dari Boruch ini sudah dipakai di perpipaan di Indonesia itu lebih dari 10 tahun, selama lebih dari 10 tahun. Dan kita memang banyak customer pipa di Indonesia yang memakai material dari Boruch itu sendiri. Jadi emang sudah dipakai. Oke, sudah digunakan di proyek air minum, air bersih di Indonesia ya. Oke, terima kasih Bu Catherine, Mr. Lo atas presentasi yang bagus sekali.
Mudah-mudahan informasi ini sangat jelas sekali. Sekali lagi saya katakan tadi Pak Yuda sudah menyampaikan bagaimana challenge yang dihadapi oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dalam rangka memenuhi target-target untuk kebutuhan dasar. Ya, infrastruktur ya dasar ini menjadi penting sekali. Keberadaan pipa dengan kualitas yang baik, yang tahan lama dan kemudian relatif kompetitif cost-nya ini juga sangat menentukan. Kenapa? Karena tadi Pak Yuda mengatakan bahwa ini ya investasi yang besar sekali. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pencerahan buat partisipan yang saat ini jumlahnya sudah 478. Wah, jumlahnya banyak sekali. Terima kasih Mr. Low, Bu Catherine untuk sesi kedua ini. Kita terus melangkah ke sesi ketiga. Ini saya akan mengundang Pak Lalu Ahmad Zaini. Pak Lalu ini adalah Wakil Ketua Umum Perpamsi, Ketua Umum PP Perpamsi ya Pak Zaini ya. Iya Pak. Beliau ini mempresentasikan dari samping saya, nggak jauh kok, dari Lombok kalau nggak salah ya Pak Lalu ya. Iya. Oke, persis sebelah saya duduknya gitu ya. Jadi Pak Lalu waktunya hanya terbatas 15 menit untuk tanya jawab. Jadi kalau Pak Lalu bisa, kalau saya 10 menit tanya jawabnya, ini pertanyaan panjang sekali. Ya, jadi akan sangat bagus sekali. Waktu dan screen saya persilakan untuk Pak Lalu. Terima kasih moderator, Bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Izinkan kami dari pengurus pusat Perpamsi menyampaikan bahan. Lanjut, karena waktunya singkat, lanjut. Ya, Perpamsi ini merupakan organisasi perkumpulan BUMD air minum atau perusahaan air minum seluruh Indonesia yang didirikan 8 April tahun 1972 di Kopeng, Jawa Tengah, sekitar oleh 50 pimpinan PDAM pada waktu itu. Asosiasi ini diberi nama sebagai Perserikatan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang sebelumnya yang diubah menjadi Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia. Lanjut. Untuk anggota, bahwa anggota kami saat ini adalah terdiri dari anggota biasa dan luar biasa. Anggota biasa itu 440 yang terdiri dari BUMD Air Minum 401, anggota dalam bentuk PT 16 dan UPT atau BLUD 23. Sedangkan anggota luar biasa itu terdiri dari 23 yang terdiri dari kelas Platinum 10 dan Gold 13. Lanjut. Ini penyelenggara sistem pengolahan air limbah domestik. Anggotanya, anggota biasa itu ada 8 dan anggota luar biasa sekitar 17. Berbicara tentang kinerja BDAM atau BUMD Air Minum tahun 2019, berdasarkan audit dari BPPSPAM, kinerja tahun buku 2018 sesungguhnya memberikan gambaran bahwa seperti bagaimana yang disampaikan Pak Yuda tadi, bahwa kondisi PDAM di Indonesia itu sehat, kurang sehat, dan sakit. Yang sehat itu terdiri dari jumlah 224 PDAM, yang kurang sehat 107, dan yang sakit 54. Dan tentu tugas kita ke depan adalah bagaimana mengangkat yang kurang sehat dan sakit ini menjadi sehat. Lanjut. Kita bicara tentang tingkat pemulihan tarif air minum. Sesungguhnya menjadi masalah di Indonesia adalah dengan tarif yang masih rendah, ini bisa terlihat dari tingkat FCR PDAM 2019 itu masih ada 230 PDAM yang non FCR dan hanya 141 FCR. Tentu ini menjadi kendala dan hambatan kita untuk mengejar cakupan seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi. Walaupun di satu sisi ada Permendagri 21 tentang tarif, di mana kalau tarifnya masih belum FCR disubsidi oleh APBD daerah masing-masing, tetapi implementasinya di lapangan tidak semudah itu karena sampai saat ini belum ada daerah yang menerapkan. Dilihat dari sebaran tingkat tingkat cost recovery di PDAM itu lebih 141 PDAM yang memang di atas tadi 1, dan sisanya itu yang sebagian besar itu ada yang 108 itu masih di bawah 0,8. Artinya apa? Bahwa biaya yang dibutuhkan masih jauh lebih besar daripada pendapatannya. Lanjut.
kita lihat dari jumlah PDAM dan jumlah pelanggan, sesungguhnya di Indonesia ini masih cukup besar jumlah PDAM yang jumlah pelanggannya di bawah 30.000. Kalau kita lihat dari data ini, ada 304 yang di bawah 30.000. Artinya bahwa di Indonesia ini sebagian besar masih ada PDAM kecil-kecil. Sementara jumlah yang di atas 300.000 pelanggan itu hanya 3 PDAM, atau kita tariklah di atas 100 itu ada 21 PDAM di Indonesia. Kalau kita lihat dari perkembangan jumlah pelanggan, dari tahun 2013 sampai 2014 itu ada peningkatan jumlah pelanggan sebesar 2.831 sambungan rumah, di mana pada tahun 2013 program 10 juta sambungan rumah yang diharapkan targetnya adalah 10 juta, tapi namun realisasinya pada saat kurun waktu 2013 sampai 2018 adalah 2,8 juta. Artinya bahwa kalau kita lihat per tahun ada sekitar 600.000 sambungan rumah per tahun dari target yang ditetapkan pada saat itu adalah 10 juta sambungan rumah. Lanjut. Kalau kita lihat target penambahan sambungan air minum berdasarkan RPJMN tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda bahwa tahun 2024 kita harus mencapai 30% atau ada penambahan sekitar 7,5 juta. Tentu kalau kita lihat menjadi tantangan terberat bagi kita ke depan adalah mewujudkan harapan ini. Karena apa? 7,5 juta itu bukanlah mudah. Pada saat sebelumnya kita membuat program sebesar 10 juta, namun realisasinya hanya 2,8. Kalau kita lihat bahwa dari data ini bahwa 30% dari target yang dibebankan itu adalah jaringan perpipaan, namun 70% itu masih bukan jaringan perpipaan. Untuk keberlanjutan sistem memang sebaiknya memang yang kita kejar itu adalah bagaimana tinggi jumlah tingkat yang jaringan perpipaan. Karena berbicara keberlanjutan, tentu non perpipaan, bukan jaringan perpipaan ini menjadi masalah ke depan. Lanjut. Kalau kita lihat sebaran cakupan pelayanan administrasi PDAM di seluruh Indonesia, bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebagian besar masih di bawah 20%. Ini menjadi tantangan kita ke depan. Apakah bisa mewujudkan 2024 menjadi 100% di tengah situasi COVID, keterbatasan anggaran, dan berbagai hal. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target 30% itu bukanlah sedikit. Sehingga dengan demikian menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan cakupan pelayanan ini menjadi lebih baik lagi. Kalau kita lihat bahwa sumber dari Perpres 18/2020 tentang penambahan 10 juta sambungan rumah, bahwa rata-rata biaya investasi untuk jaringan sambungan rumah di Perpres 18/2020 itu biaya investasi rata-rata adalah 12,35 juta. Artinya bahwa tentu pembiayaan dengan banyaknya cakupan yang belum tercapai, dengan besarnya biaya satuan, ini menyebabkan anggaran yang kita butuhkan cukup besar. Sehingga diharapkan dari berbagai elemen, di samping ada APBN, APBD, juga peran swasta melalui KPBU yang harus digalakkan bersama. Lanjut. Ini capaian dari target sebagaimana yang disampaikan tadi juga sejalan dengan data dari Pak Yuda bahwa cakupan kita ini hanya baru 20,18, masih ada 10% atau 9, sekian persen yang akan kita targetkan di tahun 2024. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi kita di tengah bahwa mampu kita wujudkan 30% di tengah berbagai permasalahan mulai dari air baku dan lain sebagainya. Lanjut. Ini kira-kira peluang dan tantangan periode 2013-2018 penambahannya hanya 600 atau 5
sambungan rumah per tahun, periode 2020-24 ini ada target 10 juta sambungan rumah, perlu usaha yang luar biasa untuk mobilisasi sumber dana pembiayaan. Sehingga peran swasta atau evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan harus dilakukan untuk mewujudkan harapan ini. Gubernur memang diberikan kewenangan mengeluarkan tarif batas dan bawah dan atas sebagai pedoman penetapan tarif air minum kabupaten kota, dan ada peran gubernur pada saat evaluasi APBD untuk alokasi subsidi tarif. Sehingga memang ke depan bahwa berbicara tentang air minum ini memang harus ada kebijakan-kebijakan yang cukup strategis. Sederhana saja bahwa kalau kita bicara air minum ini menjadi urusan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan, maka harus ada kebijakan-kebijakan strategis secara nasional seperti umpama ada kebijakan dari negara bahwa mengalokasikan anggaran tertentu untuk air minum ini. Seperti mungkin bisa saja negara mengambil kebijakan APBN 100%, APBD kabupaten provinsi 2% dan kabupaten kota 3%. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus, akan ada upaya peningkatan jumlah cakupan sambungan rumah yang cukup signifikan ke depan. Adapun tantangannya adalah kondisi COVID-19 menyebabkan penurunan ekonomi. Jadi ini juga menjadi kendala, tantangan terberat bagi kita, sehingga APBN, APBD semakin terbatas, semua swasta juga menjadi terdampak. Yang kalau kita harus jujur menyatakan bahwa karena situasi COVID ini pemakaian makin tinggi, hanya bisnis air minum yang masih menjanjikan. Perubahan iklim mengancam kesediaan air baku, terus kondisi aset spam semakin menurun, umur teknisnya memerlukan peremajaan. Penurunan kehilangan air, efisiensi energi harus menjadi perhatian nasional dalam pendanaan peningkatan kompetensi. Kenapa dengan tingginya masih tingkat kebocoran ini menjadi perhatian kita bersama minimal, karena menurunkan kebocoran ini jauh lebih murah biayanya daripada menyediakan sumber air baku untuk tambahan cakupan pelayanan. RPAM menjadi kewajiban dalam operasional PDAM, ini juga menjadi ruang untuk mempertegas bahwa kewajiban pemerintah menjadi penting untuk ditegakkan dalam menyediakan air minum. Advokasi ke Pemda Kabupaten Kota untuk memprioritaskan anggaran air minum dan air limbah yang menjadi urusan wajib dalam pemenuhan SPM PP 2/2018 tentang standar pelayanan minimum. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang sifatnya nanti menjadi pertanyaan akan kita diskusikan. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Zaini, waktunya konses sekali, hanya 11 menit dan informasi yang disampaikan sangat padat sekali. Dan ini banyak pertanyaan, saya coba pilah-pilah Pak ya. Sebentar. Oke, Pak Zaini, saya bacakan pertanyaan pertama dari Rahmat Ferdian. Ya, Rahmat Ferdian dari PT Chandra Asih Petrochemical, TBK ya Pak. Selamat siang Pak Zaini, untuk pembangunan infrastruktur sistem perpipaan oleh anggota Perpamsi, seberapa serius Perpamsi mendorong nilai total kandungan dalam negeri PKDN kepada para anggotanya? Karena seperti kita tahu, pemerintah pusat sangat serius terhadap peningkatan nilai TKDN sampai dibentuk Timnas P3DN lintas kementerian, di mana salah satu anggotanya adalah Kementerian PUPR. Itu pertanyaan dari Pak Rahmat Ferdian. Mungkin bisa langsung direspon Pak Zaini. Terima kasih Pak Firdaus, bahwa tentu kita sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa dalam pembangunan SPAM yang dilakukan oleh anggota Perpamsi, jelas kita akan mendorong untuk kandungan TKDN. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pasti kita dorong sebanyak-banyaknya. Bahkan kita sedang membuat konsep di Perpamsi bagaimana mencoba untuk menseragamkan seluruh produk-produk ini melalui e-katalog yang difasilitasi oleh Perpamsi. Jadi memang Perpamsi ini mencoba menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota dan mengkomunikasikan ke beberapa pihak termasuk dengan pemerintah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak Firdaus.
Oke, terima kasih Pak. Nah, ini saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal Ahmad Sidik, ya, dari konsultan konstruksi dan geoteknik, ya. Apakah sumber air yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan air minum di Indonesia terjamin ketersediaannya secara berkelanjutan serta tidak mengganggu kebutuhan air bagi masyarakat sekitarnya? Terima kasih. Ya. Itu silakan Ya. Pak. Ya, tentu bahwa kalau kita menyinggung masalah keberlanjutan sumber air menjadi tanggung jawab kita semuanya, karena PDAM tidak bisa melakukan proteksi terhadap sumber-sumber itu karena ada kebijakan negara di dalamnya, bagaimana memasuki kawasan hutan dan lain sebagainya, sehingga memang menjadi, tetapi yang menarik tadi adalah bagaimana untuk menjamin keberlanjutan sumber-sumber air yang dipakai oleh masyarakat. Memang kita ada namanya izin penggunaan air. Di situ memang kapasitas yang bisa diberikan oleh PDAM di luar yang sudah yang dipakai oleh masyarakat. Jadi di situ kontrolnya. Tetapi sekali lagi yang menjadi permasalahan besar kita adalah tidak ada satupun yang bisa menjamin keberlanjutan sumber-sumber air ini di tengah pola perubahan iklim yang terus terjadi, perusakan hutan yang terus terjadi, dan ini memang tanggung jawab kita bersama. Demikian Pak Firdaus. Terima kasih Pak Zaini. Ini masih banyak loh pertanyaan Pak, ya. Saya biar partisipan juga terwakili, tidak mengecewakan. Saya coba curikan waktu. Ya, ini dari Cika Ecin, ya, dari Geologi Tata Lingkungan. Bagaimana sikap serta upaya Perpamsi dalam menangani produsen air minum dengan produk yang tidak memenuhi standar nasional baku mutu air minum, baik itu air minum kemasan maupun air minum isi ulang. Ini dikaitkan sebetulnya dengan AMDK sepertinya, Pak. Silakan Pak Zaini. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Kalau kembali ke regulasi bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air, seluruh kewenangan itu memang ada di daerah begitu ada dibentuk memang PDAM, maka berpindah tugas kewenangan itu ke PDAM untuk mengontrol. Tetapi kembali lagi bahwa kita tidak bisa langsung melakukan kontrol terhadap hal-hal seperti ini karena memang terkait dengan kewenangan. Itu ada di pemerintah. Kalau memang nanti pemerintah itu mendelegasikan kepada kita, itu tentu akan menjadi bisa saja. Tetapi hal ini menjadi kajian kita bersama juga di Perpamsi bagaimana implementasinya di lapangan. Itu Pak Firdaus. Terima kasih Pak Zaini. Ini masih juga Pak, saya pikir pertanyaannya menarik, walaupun tadi Pak Zaini sudah menjelaskan. Ini dari Pak Budi Heru Santosa, ya, dari Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Capaian sambungan baru 2013-2018 hanya sekitar 25%. Pasti Perpamsi sudah mengidentifikasi masalah utama penyebab tidak tercapainya target tersebut. Apakah untuk 2019-2014, maksudnya 2019-2024 maksudnya mungkin ya, masalah-masalah tersebut sudah ada gambaran untuk menyelesaikan dengan penetapan target yang masih sangat besar tersebut, apa saja masalah utamanya Pak lalu? Nah ini pertanyaannya bagus Pak. Memang banyak hal, tetapi yang paling utama adalah dari sisi pendanaan. Sehingga karena urusan air minum ini Pak Firdaus adalah urusan yang vital, saya berharap memang ada kebijakan negara yang hadir. Bahwa kenapa kita pendidikan bisa dialokasikan 20%, kenapa kesehatan 10%, yang lain-lain desa 10%. Air ini urusan kita bersama lah pokok. Bagaimana enggak kita sedih 75 tahun kita merdeka itu hanya cakupannya baru 20% perpipaan. Kita nggak bisa mengandalkan bukan perpipaan karena itu nggak ada keterjaminan keberlanjutan. Yang sudah perpipaan aja masih belum jalan, belum begitu bagus jalannya karena ada tarif di dalamnya. Sehingga kalau umpama ada kebijakan tadi bahwa pemerintah APBN mengalokkan 1%, terus ada pemerintah pusat memberikan ketegasan lewat gubernur di 2% APBD-nya, begitu juga kabupaten kota 3%, mungkin ini bisa mempercepat cakupan itu. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Di samping memang ada kelemahan di sisi kami, keterbatasan SDM, ada pola di lapangan yang memang anggaplah intervensi dan lain sebagainya. Tetapi kalau regulasinya tadi, contoh bahwa bisa saja bahwa bagi daerah yang cakupannya sudah 80% diberikan insentif pembiayaan dan lain sebagainya supaya ada rangsangan oleh kepala daerah bisa lebih memperhatikan PDAM. Itu kira-kira Pak Firdaus.
Terima kasih Pak Zaini. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, kalau saya nggak salurkan nanti saya diomelin nanti Pak. Ini ya. Pertanyaan dari Profesor Joko Hartono dari UI kembali. Ya. Banyak instalasi pengolahan air minum dibangun puluhan tahun yang lalu dengan kualitas air baku yang jauh berbeda dengan kondisi kualitas air baku saat ini. Usaha apa yang dilakukan Perpamsi untuk tetap menghasilkan kualitas air minum dengan biaya yang terjangkau masyarakat? Silakan Pak. Ya Pak, jadi kita kalau memang ada instalasi kita yang dibangun lama, kita menyesuaikan dengan teknologi kekinian. Tadi Pak, dari Pak Yuda menyampaikan bahwa ada sistem umpama DMA dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari ikhtiar kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Yang jelas bahwa kita sistem lama selalu kita upgrading untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga bisa menghasilkan yang memenuhi standar baku mutu. Dan tentu Perpamsi hadir di tengah-tengahnya itu untuk menjembatani anggota untuk mewujudkan harapan-harapan tadi. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak Firdaus. Oke Pak, lalu Pak Zaini, saya ini orangnya sangat nggak bisa kalau menolak orang bertanya gitu. Jadi saya izinkan saya menambah lagi pertanyaan. Kenapa? Ya kasihan mereka jauh-jauh meluangkan waktu untuk ada di depan komputer, tapi kemudian tidak terjawab penasarannya. Saya tambahkan satu pertanyaan lagi dari Aziz Kurniawan. Selamat siang Pak Zaini. Ya, satu, untuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan skema B2B bisa mendapat dukungan pemerintah. Saya pikir nanti bisa dibantu oleh Pak Yuda ya, ininya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana fungsi yang diemban BPP SPAM yang sudah dibubarkan? Ini mungkin juga nggak apa-apa Pak Zaini, yang mengkait ada. Nanti Pak Yuda juga bisa menambahkan. Silakan Pak Zaini, nanti setelah itu Pak Yuda menambahkan. Terima kasih Pak Firdaus, bahwa memang salah satu upaya yang harus dikembangkan ke depan adalah B2B. Tentu ini adalah program pemerintah, karena tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Yuda, bagaimana cara mempercepat cakupan. PR utama kita saat ini adalah bagaimana caranya mempercepat cakupan pelayanan air minum ini. Karena apa? Sekali lagi sudah 75 tahun kita merdeka, ini cakupannya baru 20%. Ini menjadi PR kita bersama dan semuanya harus hadir, didorong. Bila perlu ada regulasi yang lebih mudah untuk mewujudkan B2B, sehingga bukan hanya dorongan kebijakan dari pemerintah, juga memberikan stimulus dan lain sebagainya. Bagaimana nanti Pak Yuda yang lebih BPP SPAM itu, tetapi bagi kita adalah Perpamsi adalah melihat boleh lembaga ini dibubarkan, tetapi fungsinya masih tetap, karena saya yakin fungsi BPP SPAM itu akan kembali ke Dinas PU, begitu regulasi akan kembali ke Depdagri, begitu juga kalau umpama pinjaman perbankan dan lain-lain akan ada di Kementerian Keuangan. Itu Pak Yuda, Pak Firdaus. Terima kasih Pak Zaini, sangat bagus sekali penjelasannya, dan mungkin saya persilakan Pak Yuda untuk merespon pertanyaan tadi Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Ini kaitannya dengan akses pendanaan untuk PDAM. Memang ini kita mendorong PDAM ini bisa menjadi bankable. Bankable itu artinya nantinya bisa membuat akses terhadap pinjaman perbankan. Karena di tempat kami ini ada skema peminjaman perbankan dengan subsidi maksimum 5% bunganya, dan juga jaminan pemerintah 70%. Nah, kalau dia minjam di perbankan, kami juga nanti memberi reward. Rewardnya itu ada namanya matching grant. Matching grant itu dalam bentuk bantuan program yang didanai APBN ataupun loan ataupun hibah. Ini juga bisa dikombinasi lagi kalau misalnya sebagian adalah investasi, baik itu dengan KPBU atau B2B. Nah, B2B ini yang skema paling mudah, artinya cukup dengan partner swasta, dia melakukan investasi di bidang infrastruktur ataupun unit produksi air, sehingga nanti itu bisa dijalankan dalam bisnis prosesnya PDAM. Namun memang ini kalau B2B juga harus ada komitmen dari kepala daerah untuk sebagai penjamin, itu yang paling penting. Dan juga pendanaan yang lain, CSR itu juga memungkinkan. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan besar di sekitar situ, jadi itu bisa dimasukkan dalam bentuk CSR
untuk pengembangan atau perluasan layanan cakupan dari air minum itu. Nah, terkait dengan yang pertanyaan kedua, dengan bubarnya BPSPAM yang ada Perpres 92 kaitannya dengan likuidasi, memang selama ini cukup disayangkan juga BPSPAM ini bubar. Saya kemarin sempat membuat kajian telahan staf untuk Pak Menteri juga. BPSPAM ini harusnya ini bisa untuk sebagai cikal bakal dia sebagai regulator, karena regulator untuk bidang air minum ini kan belum ada, hanya dalam bentuk Dewas. Dewas itu oleh dinas atau PT teknis terkait di daerah, tapi di pusat belum ada. Nah, tapi nggak apa-apa lah, karena tusi BPSPAM itu tidak ada yang beririsan sama dengan Direktorat Air Minum ataupun yang di tempat lain, sehingga dengan bubarnya atau dilikuidasinya BPSPAM, tusinya itu kembali ke UNOR ataupun kementerian terkait. Kalau bicara pendanaan alternatif itu sudah dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Jadi misalnya nanti KPBU, B2B, ataupun juga advance payment, availability payment, AP, itu di JPI. Kemudian kalau bicara bantuan program, rekomendasi teknis, kemudian juga kaitannya pembinaan kompetensi, ya ini kita di Kementerian PUPR masih ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam hal ini Direktorat Air Minum, di bawahnya juga itu ada namanya merger dari Balitbank, Balai Teknologi Air Minum, bergabung dengan Balai Teknik Air Minum. Di situ ada pelatihan atau diklat untuk para SDM operator, sehingga itu memang tusinya kami. Namun kalau yang kaitannya laporan kinerja yang potret bersama BPKP, ini kembali ke Kementerian Dalam Negeri, karena itu terkait dengan pembinaan badan usaha milik daerah, BLUT, dan juga UPT yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Keuangan Daerah. Lalu kaitannya dengan tarif atau subsidi, itu kan Permendagri 7071, itu yang mengatakan full cost recovery. Nah, tadi pagi, kami baru berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa gubernur itu ternyata harus menetapkan tarif untuk air minum, dan apabila itu belum menerapkan full cost of recovery atau biaya yang layak, itu bisa disubsidi oleh gubernur atau oleh wali kota, bupati, sehingga PDAM itu ke depan benar-benar memang sehat, jangan dibiarkan biaya produksinya tinggi, tapi harga jualnya rendah. Ini perusahaan apapun nggak akan bisa menjadi sehat dan dia bonafit, dan sudah barang tentu air ini ke depan ini menjadi komoditas utama, di mana nggak usah pakai advertising ataupun iklan, orang pasti cari, sama dengan kayak seperti kita beli beras dan gula, nggak ada itu iklan beras apa itu, orang pasti cari beli beras, tinggal sisi dari kualitasnya saja, layanannya yang dikompetisikan, sehingga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu Pak Firdaus, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda, sangat clear sekali, dan yang disampaikan Pak Yuda melengkapi pemahaman kita tentang masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang membatasi kita dan saya ditugasi untuk merangkum kesimpulan dari 3 pembicara kita hari ini. Saya akan coba mengalir saja merangkumnya. Saya sepakat dengan Pak Yuda bahwa air adalah kebutuhan dasar kita dan tidak ada satupun zat yang bisa menggantikan air. Tidak ada satupun zat yang bisa menggantikan air. Dan air dituliskan di semua kitab suci, bahwa itulah kebutuhan kita, dan semua peradaban melekat dengan air. Orang boleh tidak makan 3 minggu, tapi orang tidak bisa bertahan kalau tidak mendapatkan air kurang dari 7 hari.
ya. Untuk itulah kemudian ya sebuah peradaban sejahtera. Kenapa? Karena dia punya sumber daya air dan dia memanfaatkannya untuk apa? Untuk kesejahteraan. Ya, Pak Yuda menjelaskan tadi bahwa pemerintah struggle untuk bisa ya memenuhi cakupan layanan kita yang ya katakan 2019 ini kita baru mencapai 20,18%. Dan kita sepakat ya untuk mengejar di 2024 nanti kita akan bisa 30% dengan air perpipaan dan sisanya non perpipaan. Kenapa? Karena memang ya kewajiban konstitusi negara melalui pemerintah untuk menyediakan kebutuhan air publik tadi. Tantangan di penyediaan air bersih perpipaan, khususnya Pak Yuda menjelaskan tadi bahwa kita juga menghadapi tantangan berat dalam penyediaan air baku. Kenapa? Ya, kualitasnya juga menjadi masalah, kuantitasnya juga kita berebut dengan kompetisi dan kebutuhan lain, sehingga gagasan untuk membuat bauran ya air baku yang disampaikan Pak Yuda tadi adalah sangat mencerahkan sekali. Kedua apa? Kita punya hambatan di kemampuan fiskal. Fiskal capacity yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga sangat terbatas. Ya, bayangkan yang saya gambarkan tadi bahwa ya dari total kebutuhan investasi kita di air minum ya pemerintah hanya 1/3 mampu menyediakan ya. Lalu kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan penjelasan Pak Zaini, juga kemampuan manajerial yang dimiliki oleh operator atau kemudian disebut di sini dalam hal ini misalkan PDAM atau perusahaan bahan usaha milik daerah dalam rangka mengelola ya pelayanan air minum ini juga ya membutuhkan penguatan ya kemampuan manajerial dan sebagainya ya. Di sisi lain, tentunya kemudian kalau kita minum air bersih, kan air bersihnya juga akan harus dibuang. Ya, limbah, terutama limbah domestik, juga kita berjuang keras untuk bisa mengangkat dari cakupan layanan sanitasi layak di 77,4% di akhir tahun 2019 untuk bisa mencapai 90% di tahun 2024. Ini juga merupakan tantangan besar. Ya, pemerintah tidak bisa sendiri walaupun ini kewajiban konstitusi. Sehingga sangat terbuka sekali peran serta swasta dan juga dukungan masyarakat untuk kita bersama-sama mewujudkan ya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak sehingga kita bisa menyehatkan ya masyarakat kita. Kemudian apa yang saya tarik dari presentasi yang dipaparkan oleh Bu Catherine tadi dan diskusi tanya jawab ya, infrastruktur ya air perpipaan kita tergantung tidak hanya tadi kalau kita punya IPA kita bisa memproduksi air dengan kualitas air minum ya di reservoirnya, tetapi ketika sampai di publik di sambungan rumah sangat ditentukan oleh kualitas jaringan perpipaannya. Jaringan perpipaan kita juga seperti ya sudah jamak ya banyak yang mengalami penuaan aging faktor. Ya, lalu ini menyebabkan diantaranya apa? Tingkat kebocoran kita sangat tinggi sekali. Tadi Pak Zaini mengatakan juga ada sampai 48% ada di beberapa tempat NRW-nya, sehingga membutuhkan kehadiran pipa ya dengan kualitas yang baik. Ya. Pipa yang ditawarkan, teknologinya oleh Boris tadi adalah pipa PE dengan ya kemampuan melebihi standar pipa yang ada saat ini dan dengan harga yang sangat kompetitif. Kenapa? Karena relatif murah dalam pemasangannya, murah dalam lifetime-nya panjang, kemudian dalam perawatan juga murah, sehingga tentunya ini akan membantu PDAM dalam rangka menekan biaya produksi sampai ke distribusi air tadi, ya. Dan satu lagi yang sangat saya garis bawahi bahwa jejak karbon dari pipa PE ini sangat rendah sekali. Ya, kita tidak bisa memungkiri secara global kita sedang menekan emisi karbon. Kenapa? Karena kita akan menuai juga dampak dari pemanasan global, perubahan iklim yang memicu kondisi yang tidak kita harapkan. Kemudian dari Perpamsi Pak Zaini tadi memaparkan kinerja PDAM. Ya, saya juga sedih sebetulnya dari ya total PDAM ya masih jumlah yang sakit masih lumayan
Ya banyak Pak Zaini, 224 yang sehat, ya 107 kurang sehat dan 54 yang sakit. Ya bayangkan bagaimana ya PDAM yang 107 ditambah dengan 54 ini bisa menyehatkan masyarakat kalau mereka sendiri nggak sehat. Ya, inilah saatnya kita berbenah diri untuk apa? Untuk bersama-sama memberikan keberpihakan kita kepada sektor air minum dan sanitasi ini. Saya bisa mengerti apa yang disampaikan Pak Zaini tadi bahwa target 10 juta sambungan ya yang kita canangkan jauh hari ya tidak bisa kita penuhi 10 juta, hanya 2,8 juta sambungan. Saya termasuk orang yang sedih Pak Zaini, kenapa? Karena 75 tahun kita merdeka. Ya, kita baru hanya mampu melayani sambungan sekitar 13,8 juta ya kalau saya tidak salah ya. Yeah. Ini sangat jauh sekali. Dengan 20,18 cakupan tadi. Pertanyaan yang timbul ya adalah apakah kita tidak serius untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan dasar untuk apa? Untuk kesejahteraan mereka. Ya, sekali lagi saya bisa mengerti dan mari kita berjuang bersama-sama. Kenapa? Karena ini butuh komitmen politik kita bersama. Ya, saya sepaham dengan Pak Zaini kalau pendidikan bisa 20%, kenapa ini tidak juga ada keberpihakan? Karena orang yang sehat ya akan bisa dididik, tapi kalau orang yang tidak sehat tidak bisa dididik. Ya, dan kesehatan itu adalah modal yang paling mendasar sekali untuk bisa sehat. Mereka harus diantaranya harus disediakan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi yang memadai. Ya, Pak Yuda tadi mengatakan bahwa dibutuhkan 107 triliun untuk bisa mencapai target tadi. Pak Zaini menambahkan lagi dengan rincian 123,5 triliun ya dibutuhkan untuk bisa mencapai target sampai tahun 2024 tadi. Ya, dan saya tambahkan di sini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, perilaku kita dalam memanfaatkan air nanti akan berubah. Kenapa? Karena memang di-encourage untuk orang kemudian ya mencuci, ya membersihkan ya barang yang kemungkinan punya risiko terpapar dengan virus tadi, sehingga konsekuensinya kebutuhan air bersih kita juga akan bertambah. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ya, memang benar tugasnya negara itu adalah menyediakan kebutuhan laik masyarakatnya, tapi juga kontribusi kita juga ada. Pertama apa? Menjaga sumber air baku kita tidak terkontaminasi. Jangan ada lagi perilaku primitif yang mencemari badan-badan air kita. Kenapa? Karena itu yang akan kemudian membuat PDAM akan kesulitan untuk mendapatkan air baku. Dan juga kita himbau kepada siapapun juga saling mengawasi. Jangan ada orang yang secara ilegal memanfaatkan air bersih. Kasihan PDAM-nya. Ya. Dan juga kita ingin mengingatkan kepada kepala daerah, bupati, gubernur yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kepala daerah langsung. Jika ada kepala daerah yang mampu ya mewujudkan ya signifikan sekali bahwa penambahan cakupan aliran air bersih di daerah mereka berubah dengan sangat drastis dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya, saya yakin sepenuhnya mereka akan dicatat sejarah. Kenapa? Karena mereka mampu menghadirkan janji yang merupakan kebutuhan basic publik tadi. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ya kita punya Undang-Undang 17 tahun 2019, Undang-Undang Sumber Daya Air. Kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Menteri mengawal undang-undang ini dan sebentar lagi turunannya akan kita tuntaskan. Tentunya ya butuh partisipasi kita bersama sehingga kita punya tata regulasi yang baik. Ya. Terakhir saya tutup dengan sedikit ilustrasi cerita ketika satu ketika Pak Menteri bertanya ke saya, Pak Firdaus, ya dengan ya kepercayaan diberikan oleh negara kepada kita membangun infrastruktur secara masif. Belum pernah kita membangun bendungan terbanyak sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Kita membangun jalan tol, memecahkan rekor yang pernah ada selama ini. Kita membangun rumah dalam jumlah yang masif sekali. Tetapi kita tidak mampu ya memenuhi target-target kita di air bersih dan di air limbah. Kesedihan beliau inilah yang kemudian ya ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ya memang tidak seperti membangun jalan tol. Ya domainnya dalam satu entitas, ya seperti di BPJT, tapi di air minum itu kan banyak pelaku namanya stakeholdernya. Ada Kementerian Kesehatan dari sisi kualitasnya dan KLHK, ada Kementerian Dalam Negeri, ya Kementerian PUPR gitu.
Dan mungkin sudah saatnya kita tidak hanya duduk bersama, tapi kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama, sehingga harapan kita di 2024 nanti bukan hanya 30% Pak Yuda, tapi kita bisa melewati lebih dari 30% tadi. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kita semua, kepada para partisipan yang jumlahnya 490 orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 97 pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dalam waktu yang singkat ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari waktu yang kurang dari 2 jam ini. Dan saya yakin ya kita akan punya kesempatan di lain waktu untuk bisa berdiskusi, dan kita ingin bercerita tentang keberhasilan kita dalam memenuhi target-target ini dengan kebersamaan yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ini kepada MC. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan para narasumber dan juga Bapak Moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Ya. Sudah? Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. Oke. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sponsor kami, Buruj, perusahaan bahan baku terkemuka untuk industri pipa di Timur Tengah dan Asia. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi, berikut adalah tata cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah scan barcode yang terdapat pada layar Anda, lalu isi formulir yang tersedia dengan data diri Anda secara lengkap, penulisan nama pada e-sertifikat berdasarkan data yang telah Anda submit, dan e-sertifikat dan materi presentasi akan kami kirimkan kepada email Anda paling lambat 10 hari kerja. Untuk kesalahan tulisan nama dan alamat email di luar tanggung jawab panitia, jadi pastikan data yang Anda submit sudah benar. Terakhir, jangan lupa untuk bergabung dalam pameran dan konferensi Digital Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Beton Indonesia 2020. Pameran digital ini dapat diakses melalui platform Digital Infrastructure Connect mulai tanggal 21 Oktober hingga 3 Desember 2020 mendatang. Daftarkan diri Anda di infrastructureconnect.id untuk mendapatkan aksesnya dan menangkan door prize menarik iPhone terbaru dan printer. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di connect@tarsus.co.id. Demikianlah acara webinar kami kali ini. Sampai jumpa di Infrastructure Connect Digital Series selanjutnya. Stay tuned and don't miss it.